Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Bagaimana kita mengisi waktu kita akan sangat mempengaruhi keberhasilan dan kesuksesan kita. Itu sebabnya kita suka dengar orang berkata, aduh saya nggak ada waktu, waduh saya nggak bisa, saya nggak sempat, rasanya saya udah kehabisan waktu. Wah iya kan, biasanya orang kalau sudah berdalih kiri kanan nggak ada waktu, biasanya ini orang yang memang bukan siapa-siapa. Karena kita perhatikannya, ada orang perusahaannya sampai 25 dan selalu ada waktu, masih ada waktu untuk datang ke rumah orang, masih ada waktu untuk melayani, masih ada waktu untuk olahraga, masih ada waktu untuk jemput anak-anaknya. Bayangkan perusahaannya 25, ada orang yang cuma karyawan biasa aja, sebentar-bentar nggak ada waktu. Karena persoalannya bukan ada waktu atau tidak ada waktu, tetapi bagaimana kita mengisi waktu-waktu kita akan mempengaruhi keberhasilan dan kesuksesan kita. Seringkali kita hanya ada waktu untuk cari uang, kita ada waktu untuk kesenangan kita, atau mungkin kita ada waktu untuk menyelesaikan masalah-masalah hidup kita. Tetapi ada beberapa hal penting yang harus kita mutlak miliki. Yang pertama, kita harus punya waktu untuk istirahat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang kalau kurang waktu untuk istirahat, bukan hanya cenderung secara fisik tubuhnya lemah, tetapi secara jiwanya itu labil sekali. Perhatikan deh, orang kalau kurang istirahat, mulutnya suka jahat. Orang kalau istirahat, pikirannya suka negatif. Orang kalau kurang istirahat, cenderung gampang emosi gitu. Itu sebabnya perhatikan deh, keluarga yang terlalu sibuk karena masing-masing cari uang, masing-masing ada kepentingannya sendiri-sendiri. Ujung-ujungnya mudah sekali ribut, mudah sekali berkelahi. Kenapa? Karena tidak ada waktu untuk istirahat. Karena itu selalu saya bilang, jangan berdebat ketika jiwa kita pun sedang gundah gulana. Jangan berdebat kalau tubuh kita sedang lelah. Kenapa? Karena kita lebih cepat tersinggung, pikiran kita lebih nekat, dan kata-kata kita lebih tidak terkontrol. Karena itu kita harus punya waktu yang pertama untuk istirahat. Ini mutlak, sehingga bukannya tubuh kita yang sehat, tapi jiwa dan roh kita pun akan terkendali di hadapan Tuhan. Yang kedua, saya pelajari, kita juga harus punya waktu untuk apa? Untuk belajar. Ini penting sekali. Kita hidup bukan hanya asal hidup. Kita hidup nggak mau begini-begini saja. Kita hidup mau jadi berkat. Kita hidup mau jadi saksi Tuhan. Kita hidup mau menyatakan kuasa kemuliaan Tuhan. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mutlak hidup Kristen harus punya waktu untuk belajar. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak mampu menjadi mampu. Nah, kalau kita belajar, maka ada beberapa pelajaran yang harus kita ngerti. Yang pertama, kita harus belajar di bawah kaki Tuhan. Penting sekali kita belajar dari Tuhan. Yang kedua, kita belajar secara formal. Mungkin itu melalui guru-guru tertentu, melalui sekolah-sekolah, kelas-kelas tertentu. Tetapi yang ketiga juga ada pelajaran-pelajaran yang kita dapat secara tidak formal. Artinya apa? Dari pergaulan, dari lingkungan, dari proses kehidupan, dari kegagalan-kegagalan hidup. Karena itu kita harus punya waktu yang pertama untuk istirahat. Yang kedua untuk belajar, minimal lewat buku-buku, minimal lewat pergaulan keseharian kita, belajar tentang kehidupan. Lalu yang ketiga, kita harus punya waktu untuk memperhatikan orang lain. Aduh, jangan sampai hidup kita hanya untuk pikirkan, ya saya capek, saya ini. Kita kan juga harus punya waktu untuk memikirkan orang lain. Bukankah kita ada untuk menjadi berkat? Bukankah kita ada untuk membawa damai? Bukankah kita ada untuk menyatakan kasih kuasa kemuliaan Tuhan yang sempurna? Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di samping waktu cari uang, cari kesenangan, dan di samping
samping waktu untuk menyelesaikan masalah-masalah, ada 4 waktu yang mutlak kita harus miliki dan kita harus sediakan. Yang pertama, waktu untuk istirahat, waktu untuk belajar, waktu untuk memperhatikan orang lain, dan yang keempat, waktu untuk beribadah, waktu untuk Tuhan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang tidak memberikan waktu untuk Tuhan akan menjadi orang yang gak punya apa-apa dalam hidupnya. Oh, itu sebabnya Alkitab berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Tuhan saja mau ada waktu dengan kita. Masakan kitanya mau sok jual mahal dan berkata, saya tidak ada waktu Tuhan untuk ke gereja, saya tidak ada waktu untuk beribadah. Oh, kalau Tuhan kangen sama saudara, dipanggil saudara, tiba-tiba kena stroke lah, ya kan, tiba-tiba ada masalah apalah, tiba-tiba bisnis sudah hancur lah, sehingga mau tidak mau soalnya berlutut di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan tolong saya, kenapa semuanya begini? Tuhan tersenyum menatap saudara dan berkata, engkau terlalu banyak waktu untuk cari uang, engkau terlalu banyak waktu hanya untuk sibuk dengan hal dunia, engkau tidak ada waktu untuk beribadah. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus punya waktu untuk istirahat, belajar, memperhatikan orang, dan juga beribadah. Karena dengan kita memiliki waktu yang berkualitas dalam keempat hal ini, maka hidup kita juga akan melihat peningkatan yang berkualitas. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang waktu bagi Tuhan. Nah, ini penting sekali. Tuhan selalu punya waktu buat kita. Setiap kali kita berseru, Dia mendengar. Setiap kali kita memanggil Dia datang mendekat kepada kita. Ironinya, Tuhannya punya waktu buat kita, tetapi kitanya seringkali tidak mau menyediakan waktu buat Tuhan. Nah, ini yang kita mau belajar sama-sama. Imamat 23 ayat 1-3 di bawah judul perikop Hari-Hari Raya. Imamat 23 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus, waktu perayaan yang kutetapkan adalah yang berikut. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan, itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mau menjelaskan, seuntung apapun kamu, sehebat apapun kamu, ada satu waktu yang tidak bisa kamu hindari, yaitu Sabat. Waktu untuk ketemu aku, waktu untuk pertemuan kudus, waktu untuk mengalami jamahan Tuhan, kasih-Nya, kuasa-Nya, berkat-Nya bagi kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaannya, mengapa waktu bagi Tuhan itu sangat berguna? Apa guna dari waktu buat Tuhan? Kalau ada Sabat, saya mesti ngapa-ngapain? Saya mesti jalan-jalan di mall, saya mesti jalan-jalan di pusat perbelanjaan, atau saya mesti main game, atau saya mesti nonton sehari-harian, atau saya mesti baca majalah. Apa itu waktu bagi Tuhan? Yang pertama, waktu bagi Tuhan adalah waktu untuk berkontemplasi diri. Jadi untuk kembali introspeksi, untuk kembali melihat ke dalam hati kita. Wah Tuhan, saya ada salahnya sama Tuhan. Wah Tuhan, saya ini selama ini terlalu sombong. Wah Tuhan, saya ini terlalu angkuh Tuhan. Wah, saya ini terlalu mau menang sendiri. Nah, itu satu, berkontemplasi diri. Oh iya ya, Tuhan sudah buat banyak buat saya. Kenapa saya harus bersungut-sungut? Kenapa saya harus khawatir? Kenapa saya harus bimbang? Jadi dalam kontemplasi diri kita tahu apa yang perlu diperbaiki dalam hidup kita. Tapi kita juga tahu berapa berharganya hidup kita karena darah yang tertumpah dan kayu salib buat hidup kita. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu bagi Tuhan itu berguna. Yang pertama,
pertama, sehingga kita punya saat untuk berkontemplasi diri. Yang kedua, untuk kita dapat memahami panggilan kita. Tahukah saudara, waktu bagi Tuhan itu adalah saat untuk kita ingat kembali, iya ya, Tuhan sudah pilih saya, iya ya, Tuhan sudah perlengkapi saya, iya ya, Tuhan sudah memberikan kuasanya penuh atas saya. Sehingga saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, waktu kita memahami panggilan kita, maka kita akan lebih tajam dalam perjalanan kita sebagai warga kerajaan sorga. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, seringkali kita terlalu sibuk, kita nggak ada waktu untuk merenung kembali apa ya panggilan Tuhan dalam hidup saya, sehingga kita menjadi orang yang spesifik dalam panggilan ilahi buat hidup kita. Yang ketiga, waktu bagi Tuhan itu berguna untuk apa? Untuk mendapat pewahyuan segar, pewahyuan baru dari Tuhan. Berarti ada saatnya kita berdoa, bukan hanya memaksa Tuhan untuk mengerjakan mujizat, tetapi kita berdoa memohon pewahyuan Tuhan, vision Tuhan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak ada yang lebih parah dalam hidup ini daripada kehilangan visi. Karena orang yang kehilangan visi akan kehilangan segala-galanya. Dan yang keempat saya pelajari, mengapa waktu bagi Tuhan itu sangat berguna. Yang pertama, untuk kita dapat berkontemplasi diri. Yang kedua, agar kita dapat memahami panggilan kita. Yang ketiga, sehingga kita mendapat pewahyuan dari Tuhan, sehingga kita makin berjalan anugerahnya. Dan yang keempat, agar kita menerima jamahan Tuhan. Di waktu-waktu kita berseru kepada Tuhan, lihat apa yang terjadi dengan Hana. Hana menangis di rumah Tuhan, dia ambil waktu bagi Tuhan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tahun kemudian dia mendapatkan Samuel. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, waktu bagi Tuhan itu adalah kekuatan kita untuk menerima segala zaman mujizat yang sempurna. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara yang di lain lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap yang sakit, siap yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, sama doa buat yang sakit, sama doa buat yang berbeban berat, sama doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena Bapa percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa mau berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah, sehingga hari-hari ini menjadi hari yang penuh mujizat, kemenangan, berkat, dan mampukan kami untuk selalu menyediakan waktu yang terbaik bagi Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa bertumbuh, boleh semakin kuat, boleh semakin disempurnakan, dan semakin hari semakin setia. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena Yesus kita hidup dan tidak pernah mengecewakan kita. Doa saya menyertai setiap saudara sekalian. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.